Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal dalemin sebuah topik yang penting banget, yaitu psikologi kepemimpinan. Apa sih yang benar-benar bikin seorang pemimpin itu efektif? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dengan sebuah pernyataan yang, wah nusuk banget ya. Ini langsung membalikkan semua pandangan kita kan. Jadi kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan atau kontrol, tapi soal kepedulian dan pelayanan. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Pertama-tama yuk kita bongkar sebuah buku pedoman kepemimpinan yang mungkin kedengerannya familiar banget, tapi sayangnya seringkali justru jadi resep kegagalan. Coba deh, kalau kita ngomongin pemimpin hebat, apa sih yang langsung kepikiran? Kebanyakan dari kita pasti bakal jawab, oh strateginya jenius, visinya gede, atau karismanya luar biasa. Tapi emangnya cuma itu aja? Oke, biar lebih kebayang, kita lihat sebuah kisah nyata. Kenalin, ini David, seorang manajer yang baru dipromosikan dan ngerasa dia udah paling jago soal kepemimpinan. Tapi, feedback dari timnya ini nunjukin ada sesuatu yang salah banget. Komentar yang nyelekit ini bener-bener jadi titik balik buat dia. Nah, ini dia playbook lamanya si David. Dia percaya pemimpin itu harus tahu segalanya, harus selalu kelihatan kuat, dan fokusnya ya ke angka-angka aja. Orang-orang di timnya cuma dianggap baut dan mur dalam mesin besar untuk mencapai target. Kedengarannya sih efisien di atas kertasnya kan, tapi seperti yang bakal kita lihat, dampaknya ke manusianya wah parah banget. Nah, yang paling kelihatan di sini adalah perbedaannya yang tajam banget. Model lama itu intinya soal kontrol dan kepastian, sementara model baru yang berdasarkan psikologi ini geser total ke arah membangun kepercayaan. Caranya, lewat kerentanan dan kolaborasi. Ini bukan cuma ganti taktik loh, ini benar-benar perubahan cara berpikir. Sekarang kita masuk ke inti dari psikologi kepemimpinan. Dan ini kuncinya. Sebelum kamu bisa memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri dulu. Kutipan dari Warren Bennis ini dalam banget ya. Ini menegaskan kalau pengembangan kepemimpinan itu ya sama aja dengan pengembangan diri. Dua hal ini nggak bisa dipisahin. Untuk bisa memimpin orang lain dengan baik, kamu harus paham dan bisa memimpin dirimu sendiri dulu. Nah, ini poin yang krusial banget. Semua ketakutan, emosi, atau sikap defensif seorang pemimpin itu nggak pernah jadi urusan pribadi. Semua itu, sadar atau nggak sadar, bakal nular ke tim. Menciptakan lingkungan di mana nggak ada yang merasa aman buat ambil resiko, atau bahkan sekedar kasih pendapat. Jadi, apa yang akhirnya David pelajari? Dia sadar kalau vulnerability atau kerentanan itu bukan kelemahan. Justru sebaliknya, saat dia berani ngaku kalau dia nggak tahu segalanya dan mulai minta bantuan timnya, nah, dari situ dah kepercayaan mulai tumbuh. Kerentanan itu ibarat gerbang menuju koneksi yang tulus. Seperti kata Sebastian Page, psikologi itu ibarat tambang emas yang belum banyak digali sama para pemimpin. Ini kan ilmu tentang perilaku manusia, pola pikir, emosi, ya semua hal yang jadi inti dari interaksi di dalam tim. Oke, sekarang yuk kita coba pecahin kodenya. Apa sih yang sebenarnya bikin orang semangat kerja? Kita semua pasti familiar sama model wortel dan tongkat. Kasih imbalan atau hukuman, tapi riset nunjukin setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, duit itu dampaknya kecil banget loh buat bikin kita semangat dan kreatif. Jadi, kalau bukan duit, terus apa dong? Nah, ini dia 3 pendorong utamanya. Pertama, otonomi, yaitu kebebasan buat ngatur kerjaan kita sendiri. Kedua, penguasaan, yaitu kesempatan buat terus belajar dan jadi jago di bidang kita. Dan ketiga, tujuan, yaitu perasaan kalau kerjaan kita ini ada artinya. Tanpa sadar, David ini udah ngerusak 3-tiganya. Ya pantas aja timnya jadi nggak termotivasi. Dan ini ada alat praktis buat para pemimpin. Namanya model PERMA. Ini singkatan dari emosi positif, keterlibatan, hubungan, makna, dan pencapaian. Pemimpin yang hebat itu bisa menciptakan lingkungan di mana kelima elemen ini bisa tumbuh subur. Hasilnya, kesejahteraan dan kinerja tim yang luar biasa. Oke, dari motivasi per orang, sekarang kita geser ke gimana caranya ngebangun budaya tim yang kuat dan tahan banting. Pernyataan ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat kegagalan kan? Sukses itu bukan berarti nggak pernah salah. Justru sebaliknya, sukses datang dari kemauan untuk menjadikan kesalahan sebagai pelajaran. Ketangguhan itu dibangun dari proses bangkit lagi setelah jatuh, bukan dari nggak pernah jatuh sama sekali. Dan analogi dari dunia olahraga ini pas banget buat ngegambarinnya. Para atlet dan tim-tim juara itu paham betul kalau setiap kekalahan itu adalah data, setiap kemunduran itu adalah pelajaran.
Jadi fokusnya bukan cuma menang kalah, tapi proses untuk jadi lebih baik terus-menerus. Terus gimana dong caranya kita bisa bikin budaya belajar kayak gini? Kuncinya ada di feedback yang efektif. Gini caranya. Pertama, ciptakan rasa aman dulu. Ngobrol sebagai sesama manusia, bukan atasan bawahan. Kedua, fokus ke perilakunya yang spesifik. Jangan nyerang karakternya. Ketiga, lebih banyak bertanya, jangan menggurui. Bimbing mereka buat nemuin solusinya sendiri. Ini bisa mengubah obrolan sulit jadi momen buat belajar. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bongkar mitos paling gede soal kepemimpinan. Sebenarnya pemimpin itu harus kayak gimana sih? Coba deh kita lihat dua tipe pemimpin ini. Di satu sisi, ada yang namanya figur Rashomon, tokoh-tokoh ikonik yang namanya tercatat di buku sejarah yang selalu jadi sorotan. Tapi ada juga tipe pemimpin lain yang sama pentingnya, para pemimpin senyap. Mereka mungkin nggak terkenal, tapi dampaknya luar biasa besar. Terus, siapa sih para pemimpin senyap ini? Wah, mereka ada di mana-mana loh di sekitar kita. Guru di sekolah, orang tua kita di rumah, manajer di kantor, prajurit di lapangan. Mereka adalah orang-orang yang membuat perbedaan dalam skala yang lebih kecil, tapi sangat berarti, jauh dari sorotan kamera. Kutipan dari George Eliot ini indah banget ya, dan pas banget. Kutipan ini merangkum kekuatan dari kepemimpinan senyap. Justru tumpukan dari tindakan-tindakan kecil yang nggak tercatat di buku sejarah inilah yang pelan-pelan mendorong dunia jadi lebih baik. Dampaknya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi sangat kuat. Jadi pada akhirnya, kepemimpinan itu bukan soal jabatan atau ketenaran. Ini tentang pilihan yang kita ambil setiap hari untuk memberi pengaruh positif, entah itu dalam skala besar ataupun kecil. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah Anda seorang pemimpin, tapi pemimpin seperti apa Anda nantinya, dan dampak apa yang mau Anda tinggalkan.